kedua akan melakukan praktikum percobaan sifat koligatif larutan. Kemudian dari kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, mulai dari yang paling selatan. Saya Muhammad Budi Adiantono, nomor absen 22. Saya Gibran Deni Supriyana, nomor absen 7. Saya Salsabila Zenia Ruja, absen 28. Saya Nini Kartinaningsi, absen 25. Saya Isniati Mufidah, nomor absen 13. Saya Muhammad Rizal Ilham Pratama, nomor absen 16. Saya Sukai Mutahid, nomor absen 29. Kali ini, kami kelompok 2 akan melakukan praktek tentang tekanan osmotik pada wortel. Sebelum itu, apakah kalian mengetahui apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat larutnya, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi zat larutnya. Sifat koligatif larutan dipengaruhi 4 faktor. Di antaranya adalah penurunan tekanan uap, tekanan osmotik, penurunan titik beku, dan kenaikan titik didih. Simak video pada berikut ini. Dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut: 3 buah gelas, wortel, garam, air, penggaris, ballpoint, kertas untuk label, talenan, pisau, dan sendok. Kali ini kami akan melakukan praktikum percobaannya. Pertama, siapkan bahan dan alatnya. Kedua, potong wortel berbentuk dadu. Ketiga, berikan label nama pada gelas. Keempat, masukkan air pada masing-masing gelas kurang lebih 200 ml. Kelima, masukkan garam sesuai label. Selanjutnya, masukkan satu persatu wortel ke dalam gelas. Nah, untuk selanjutnya akan kita tunggu hasilnya dalam 24 jam, 48 jam, Dan 72 jam. Setelah kita menunggu kurang lebih 24 jam, kita bisa melihat hasilnya dari ketiga gelas ini. Pada gelas pertama, yang hanya berisi air saja, bisa kita lihat kemarin wortelnya tenggelam dan sekarang tetap tenggelam, dan ukurannya tetap. Kemudian pada gelas kedua yang berisi air dan 3 sendok garam, setelah 24 jam kita bisa lihat terjadi perubahan berupa wortel yang mengapung sekarang melayang. Dan yang terakhir pada gelas ketiga yang berisi air dan 5 sendok garam. Setelah 24 jam terjadi perubahan. Wortel yang semula mengapung sekarang hampir tenggelam, seperti halnya gelas kedua. Pada gelas pertama yang hanya berisi air saja, bisa kita lihat perubahannya. Wortel yang semula tenggelam sekarang mengapung, dan teksturnya menjadi lembut. Pada gelas kedua yang hanya berisi air dan 3 sendok garam, setelah 48 jam, wortel yang semula berada di tengah-tengah hari ini tenggelam. Tekstur yang kemarin keras hari ini terasa kenyal, ukurannya semakin kecil. Pada gelas ketiga yang berisi air dan 5 sendok garam, setelah 48 jam, wortel yang kemarin tenggelam hari ini dia juga tenggelam.
Tekstur yang kemarin keras sekarang kenyal dan ukurannya menyusut. Kemudian tahap terakhir pada pengamatan wortel setelah 72 jam. Pada gelas pertama yang berisi air saja terjadi sedikit perubahan dari yang kemarin. Bisa kita lihat di sini wortelnya pecah dan teksturnya semakin lembek. Pada gelas kedua yang berisi air dan 3 sendok garam, wortel yang kemarin masih melayang sekarang tenggelam dan gelembungnya hilang. Ukuran wortelnya juga semakin kecil dan teksturnya juga semakin lunak. Pada gelas ketiga yang berisi air dan 5 sendok garam, perubahannya tidak jauh beda dengan gelas kedua. Wortel yang kemarin tenggelam, sekarang juga tenggelam dan gelembungnya masih ada. Ukuran semakin kecil, teksturnya lebih lunak dari wortel gelas kedua. Nah, berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan selama 3 hari, pada 24 jam, 48 jam, dan 72 jam, setiap harinya wortel mengalami perubahan, baik di dalam tekstur maupun ukuran. Mengapa demikian bisa terjadi? Karena pada gelas yang pertama, yang dimana gelas tersebut hanya berisi air biasa, dan air biasa tersebut merupakan larutan hipotonik. Jadi ketika wortel dimasukkan ke dalam gelas pertama, maka akan terjadi peristiwa lisis. Peristiwa lisis sendiri yaitu peristiwa yang terjadi karena robeknya membran plasma dikarenakan sitoplasmanya wortel sendiri mengalami kemasukan air dan menjadikan tekanan sel meningkat, sehingga yang terjadi sel-sel tersebut akan pecah. Pada gelas kedua, ketiga berisi garam dan air. Karena garam sebagai elektrolit dilarutkan dengan air menghasilkan larutan hipertonik, sehingga sel mengalami peristiwa krenasi di mana sel atau wortel mengerut atau mengecil. Peristiwa ini disebabkan sel kehilangan air karena terjadinya tekanan osmotik. Hilangnya air ini menyebabkan volume sitoplasma berkurang sebagai akibat sel rusak atau mengerut. Sekian praktikum dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.